Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kebijakan impor dari negara asal virus corona dicabut oleh Indonesia. Harga bawang putih di pasar turun drastis. Gerombolan kera yang masuk pemukiman di Kedaton, Bandar Lampung kian meresahkan dan kini sudah merusak rumah warga. Gimana, Bu? Tadi kan kita genteng, ya. Sekarang saya ganti set. Bawa masuk. Cari motor. Motor apain? Penangkapan dua pelaku begal di Lampung Tengah diwarnai tembakan peringatan oleh polisi. Bu. Tadi kan kita genteng, ya. Sekarang saya ganti set. Atap genteng rumah Emang tiap hari ya, Bu? Warmidianti ini sebagian sudah diganti dengan atap seng karena dirusak kawanan kera yang turun ke pemukiman penduduk di bawah Bukit Banten, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung pada Senin siang. Wanita ini mengaku aktivitas gerombolan kera di atas rumah membuat atap genteng turun dan akhirnya rusak. Warmidianti merupakan satu dari sekian warga yang sedang mengeluhkan adanya kawanan kera dari atas Bukit Banten di wilayahnya turun ke pemukiman. Gerombolan kera-kera itu bahkan bisa sampai 3 kali sehari terlihat di pemukiman. Kera-kera itu turun gunung diduga karena di habitatnya kehabisan makanan. Meski belum ada yang terluka akibat dampak ini, namun gerombolan kera juga sering meresahkan, semisal membawa pakaian yang dijemur atau merusak barang belanjaan yang tergantung di motor saat ditinggal parkir pemiliknya. Kalau saya perhatikan ya Mas ya, sebelumnya tuh jarang gitu. Ya walaupun turun tapi nggak separah sekarang. Sekarang ini luar biasa parahnya. Sebabnya sepertinya banyak pengunjung sering ngasih makanan. Jadi setiap hari ngasih makanan mungkin dia ketagihan kali ya. Jadi harus dikasih makan terus. Sementara menurut warga lainnya, kera-kera di atas Bukit Banten Kedaton Bandar Lampung ini turun ke pemukiman karena sudah faktor kebiasaan sering diberi makan oleh warga luar yang datang sebagai pengunjung. Dampaknya ada sifat manja pada kera yang mulai malas mencari makan di habitatnya. Ya kalau dia kepengen lihat kera ya dia bawa makanan. Ya kayak gitu tadi itu kasih makanan cepat dia. Ngumpul, nggak gigit kok nggak pernah. Nggak gigit, Bu ya? Nggak pernah, anak kecil nggak pernah ya digigit, nggak pernah. Warga berharap kepada pemerintah dan instansi terkait agar bisa menggiring kembali gerombolan kera ekor panjang betah hidup normal di habitatnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kita beralih ke berita politik jelang pilkada serentak tahun ini. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan mengeluarkan rekomendasi bagi bakal calon kepala daerah pada pilkada serentak di Provinsi Lampung pada bulan April mendatang. Hal itu setelah hasil survei terakhir yang dilakukan Partai Golkar selesai Maret nanti. Hal tersebut disampaikan pada acara musyawarah daerah Partai Golkar Lampung Senin siang. Dalam rekomendasinya, Partai Golkar memastikan akan mengusung kader terbaiknya. Partai Golkar juga menargetkan raihan suara 60% pada pilkada serentak tersebut. Partai Golkar juga akan mempertimbangkan berkoalisi dengan parpol peserta pemilu untuk mengusung kadernya dan optimis menang di 4 kabupaten kota di Lampung. Merapatkan dan memberikan informasi kepada DPD untuk menenangkan dan tentu dengan berkoalisi dengan partai-partai politik yang ada di Provinsi Lampung dengan target 60%. Dan mudah-mudahan di 8 kabupaten kota ini Golkar bisa bekerja sama dengan partai politik yang ada dan bisa mengusung kadernya dengan target kemenangan 60%.
Sementara itu, guna mendapat simpatik Partai Golkar, beberapa bakal calon dari kabupaten kota di Lampung hadir pada acara musda tersebut. Mereka antara lain Kherlani dan Dendi Ramadona yang siap bersaing pada Pilkada Pesisir Barat, Mufti Salim yang akan maju Pilwakot Metro, dan Riko Menoza bakal calon wali kota Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung Senin siang menggelar rapat rancangan awal kerja pemerintah daerah atau RKPD 2021 yang digelar di Gedung Sumergo di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Rapat RKPD ini menindaklanjuti hasil dari musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan di waktu sebelumnya. Rapat RKPD ini menuju e-planning guna tercapainya pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Usulan terbanyak yang akan dianggarkan diantaranya pembangunan baru dan perbaikan jalan kampung, trotoar, dan drainase untuk meminimalisir banjir. Ini kan tahapan dalam kita menyusun APBD tahun 2021. Jadi dalam menyusun APBD itu tahapannya ada musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan. Nah, usulan-usulan dari kecamatan ini dan juga pokok-pokok pikiran DPR akan kita selaraskan dengan rencana kerja dari organisasi perangkat daerah OPD. Nah, hari inilah waktunya nanti masing-masing OPD itu ada beberapa OPD akan ekspos rencana kerja mereka tahun 2021. Konsep dalam rapat ini untuk kebutuhan di tahun 2021 meliputi kemudahan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kemudahan mendapatkan layanan kesehatan untuk mewujudkan hidup sehat, kemudian berinvestasi, kestabilan harga pangan dan lingkungan hidup. Seluruh pokok kebutuhan kemudian akan dijadikan dasar pada penyusunan APBD. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jika Anda melintas di Jalan Lintas Barat Sumatera, ruas Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, jangan lupa mampir ke sentra industri makanan ringan yang ada di Desa Karanganyar. Di sana, aneka jenis makanan ringan dapat dibeli untuk dijadikan buah tangan buat keluarga ataupun kerabat. Antara lain ada kelanting singkong, aneka keripik, kelanting udang, varian kerupuk, untir-untir, dan lain-lain. Hampir setiap hari, para pemilik toko dan pegawainya terlihat sibuk melayani para pembeli, apalagi pada akhir pekan. Menurut pemilik toko, hampir 60% warga desa tersebut kini berprofesi menjadi penjual dan produsen aneka makanan ringan. Sampai tahun ini, sudah sekitar 30 toko yang ada di sana. Hal tersebut pun berpengaruh pada peningkatan perekonomian warga sekitar. Karena kini rata-rata para penjual dapat menjual hingga puluhan kilogram setiap hari. Bahkan penghasilan pemilik toko pun mencapai 20 juta rupiah per bulan. Sekitar 70-an macam. 70 jenis ya Mas? 60-70 item makanan, jenis makanan yang kita olah. Kalau pembuatnya sendiri rata-rata dari daerah mana ini Mas yang kita kumpulkan? Pembuatannya untuk sebagian kita produksi sendiri, sebagian ada kerjasama dengan kemitraan. Warga yang memiliki usaha pengolahan makanan ringan rumahan pun merasa perekonomian mereka terbantu. Setiap hari mereka dapat memproduksi hingga 1 kuintal untuk satu jenis makanan ringan seperti kelanting atau marning jagung. Biasanya kalau 3 kintal itu jadinya lanting sekintal 30. Terus diantar ke pengepul yang ngoper-ngoper itu loh Mas, yang produksi ke pasar, pengepul. Sementara para pembeli ada yang membeli hanya untuk oleh-oleh, namun ada juga yang dijual kembali, seperti salah satu pengecer asal Tulang Bawang Barat ini. Setiap 4 hari sekali, ia dan keluarganya berbelanja di sentra tersebut. Hasilnya pun menurutnya sangat lumayan untuk membantu perekonomian keluarganya. 4 hari sekali. 4 hari sekali? Itu selalu habis itu? Paling lama yang insya-Allah. Selalu habis ya? Di sana peminatnya bagaimana Mas? Di Tulang Bawang Barat? Alhamdulillah banyak. Banyak ya?
Namun meski sudah ramai, warga yang memiliki usaha berharap pemerintah setempat membantu dalam mempromosikan usaha tersebut agar pemasarannya dapat semakin luas. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.